Kemudian sudah. titik limfatik 1-2 menit. Untuk titik tambahannya, Bapak boleh blow mulai dari leher. Jadi leher buat melingkar kecil, kemudian turun di payudara 2, kiri dan kanan. Selanjutnya juga turun di daerah dekat pinggang. Oke. Nah, itu dua-duanya kiri dan kanan. Nah, leher dan pinggang ya, Dok ya? Leher, payudara, dan di bawahnya lagi. Oke, sorry Dok, lebih tajam payudara itu di titik yang tumor itu atau di sekelilingnya? Sekelilingnya, Pak, kiri dan kanan. Dikelilingi di titik tumornya gimana? Titik tumornya gimana? tetap dilakukan, Pak. Oh ya, tetap juga. Terutama titik tumornya itu sebagai tambahan lebih lama justru. Oke, I see. Makasih, Dok. Ya. Makasih. Silakan, ada yang bertanya lagi pertanyaannya? Saya mau nanya, ya, kalau untuk sakit skleroderma yang masuk autoimun, itu bagaimana teknik terapinya? Autoimun selalu saya sarankan untuk blood meridian dan limfatik. Meridian kemudian 2 jari kiri dan kanan, kemudian daerah limfatik. Nah, untuk autoimun biasanya kita lakukan setiap 4 jam, Bu. Sama dengan penyakit kanker. Dia yang pengerasan otot, Dokter, yang skleroderma ini, bukan yang lupus, enggak? Iya, enggak salah, Bu. Jadi jenis apapun autoimun, jadi memang kita selalu sarankan untuk blood setiap 4 jam. Baik lupus, skleroderma, ya penyakit pecah, penyakit Sjogren. Jadi itu banyak sekali itu ya penyakit-penyakit autoimun. Silakan blow setiap 4 jam. Itu hampir sama dengan untuk di PDF untuk penyakit seperti cerebrum infarct atau untuk pasien-pasien stroke. Jadi blow-nya itu mirip ya dengan pasien-pasien stroke. Jadi hampir seluruh badan gitu loh. Jadi di tempat yang sakit juga? Di tempat yang sakit untuk tambahan, titik tambahannya. Dan kabar gembira kemarin saya dan tim ke NIAS itu 15-20 pasien stroke. Jadi kita terapi dalam waktu 30 sampai 1 jam. Semuanya puji Tuhan, semuanya itu dari tidak bisa berjalan pakai tongkat atau dipakai kursi roda, semuanya bisa berjalan kembali. Luar biasa alat iTeraCare. Selamat malam, Dok. Ya, silakan. Dengan Pak Sugiarto, Pak Semarang. Pak Sugiarto. Ya. Tadi yang disampaikan Pak Dokter untuk yang 15 orang tadi yang stroke ya. Itu menggunakan yang pro atau yang klasik, Pak? Jadi saya pakai pro, tapi juga ada rekan kita, teman-teman kita, nggak semuanya pakai pro. Pro-nya cuma 1, namun mereka juga pakai klasik juga sembuh, Pak. Alhamdulillah. Jadi hasil luar biasa ya, pasien-pasiennya semuanya bisa jalan tanpa tongkat kembali. Sudah ada kirim kesaksiannya mulai banyak itu. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit kasus yang berat seperti kanker, jadi kita lakukan terapinya lebih dari 2 kali, Pak. Kenapa? Kita bekerjaan dengan waktu. Jadi secara ilmiah itu sebetulnya sel-sel yang rusak itu lebih banyak daripada sel sehat. Jadi kita bekerjaan dengan waktu. Terapi iTeraCare ini adalah terapi sel. Jadi makin banyak kita lakukan blow, makin banyak sel yang tidur itu akan dihidupkan kembali dan makin banyak sel yang rusak tersebut digantikan dengan sel yang baru. Jadi kalau bisa setiap 4 jam sekali itu lebih baik daripada 2 kali dalam sehari. Jadi penyakitnya ya, boleh ya Pak? Betul, tergantung penyakitnya. Dan blow-nya juga kita juga lakukan titik tambahannya di tempat yang sakit tersebut. Terakhir kemarin ada pengakuan dari pasien kanker serviks stadium 4. Dia setiap hari suntik morfin dan laporan ke saya setelah dia blow ngikutin saran saya,
setiap 4 jam. Sekarang dia terbebas dari suntikan morfin. Dan dia sangat terima kasih. Sebelumnya dia lakukan 1-2 kali, ternyata hasilnya kurang bagus. Setelah 4 kali, setiap 4 jam, hasilnya katanya sekarang dia tidak perlu suntik morfin lagi, dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Untuk yang insulin, dulu pernah disampaikan untuk perbaikan pankreas itu sendiri butuh waktu yang agak lama ya dok ya. Kalau nggak salah dulu Pak Dokter menyampaikan sekitar 6 bulan lebih. Itu bisa untuk menjelaskan ke pasien gimana? Jadi begini, kalau untuk langsung turunkan gula darah, kita blow airnya saja, itu bisa langsung kelihatan ada penurunan, tapi tidak langsung perbaikan ke organnya, Pak. Jadi untuk kadar gula darah yang sebaiknya itu kan kadar insulinnya harus bekerja secara benar gitu dari pankreasnya, ya kan, produksi insulinnya harus benar. Nah, untuk regenerasi pankreas itu butuh waktu sekitar 6 bulan, 4-6 bulan. Kenapa saya bisa tahu begitu? Karena saya langsung menangani pasien, Pak. Jadi kebetulan pasien saya ini suntik insulin pertama kali 10-12 unit. Gula darah itu sekitar 250-400. Nah, setelah terapi 2 bulan, dia mulai turun. Mulai turun, suntikannya itu tidak 10 unit lagi, mulai turun 8 unit, terus turun lagi 6 unit, 5 unit, 3 unit. Sekarang ini sudah 1 tahun saya menangani pasien tersebut, dan saya tidak boleh berhenti. Sama keluarga pasien tetap saya dipekerjakan, walaupun hanya sehari sekali saya datang ke rumah pasien tersebut, karena sekarang ini hanya sebagai pengontrol, pasien tersebut sudah tidak suntik insulin. Jadi keluarga pasien itu sangat berterima kasih, sebab untuk beli suntikan insulinnya aja mereka harus habis 10 juta lebih loh, dalam sebulan. Itu sangat mahal. Dengan apalagi catatan suntik sehari, 10 unit, 12 unit. Dengan catatan sehari di blow berapa kali? Nah, itu untuk pankreas, itu untuk diabetes, itu blow-nya meridian. Yang paling utama itu di blow di daerah tengah-tengah, itu daerah Mingmen. Itu terus di daerah depan perut kanan atas. Itu untuk daerah pankreasnya. Kanan atas. Iya. Kalau di PDF tidak ada, tapi saya blow di situ karena organ hati kita, dekat organ hati itu ada namanya pankreas. Jadi saya blow di situ, langsung ke organnya. Namun untuk PDF-nya ada blow-nya di titik tengah tulang belakang. Nah, lingkar besar itu untuk tes. Nah, silakan lakukan dua-duanya karena hasilnya sangat bagus gitu. Nah, pasien saya saat ini sudah tidak suntik insulin, tidak minum obat oral, sekarang makin sehat gitu. Memorinya sekarang juga sangat bagus. Jadi untuk titik memori saya blow di atas telinga. Jadi kalau umpama ada pasien-pasien stroke yang sudah mulai hilang ingatan, itu silakan blow di atas telinga. Itu ada titik memori. Ya, juga bisa di belakang kepala, itu juga bisa. Ya. Walaupun kita tidak mengetahui dengan tepat di mana titik akupunturnya, namun kita blow di situ biasanya sudah kena. Baik dokter, terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Seperti penyakit yang lain ya Pak ya, penyakit Parkinson, ya, penyakit gagal ginjal atau penyakit satu lagi apa? Batu empedu. Batu empedu itu diterapi di meridian, terus kemudian 2 jari kanan dan kiri. Selanjutnya titik limfatik serta di daerah mana yang masih sakit, yang sakit. Misalnya Parkinson itu titik tambahannya di kepala. Jadi Parkinson itu blow-nya di bagian belakang kepala, di bagian oksipital belakang sini Pak. Kemudian turun ke bawah lagi ke bagian leher, itu ada 2 lingkaran kecil-kecil di kepala dan di bagian leher bawah. Selanjutnya blow lagi di bagian yang di tengah. Kemudian untuk daerah untuk penderita gagal ginjal itu blow di tengah punggung, meridian itu melingkar besar, dan kiri kanan di daerah punggung.
Untuk batu empedu biasanya blow di depan, di bagian empedunya gitu. Kandung empedu itu ada di dekat perut, di situ. Perut kanan ya, bisa dilakukan blow. Kalau tidak mengetahui dengan tepat, blow aja hampir seluruh perut lah, bagian depan itu. Silakan lakukan kiri dan kanan itu. Biasanya dengan blow air ya, itu bisa mampu untuk mengeluarkan batu ginjal atau batu empedu, atau mengabsorpsi dari batu tersebut, kemudian bisa dikeluarkan. Jadi ada beberapa kasus yang hilang, terserap oleh tubuh, ada yang juga keluar sendiri, Pak. Begitu, Pak Megan. Oh, bisa keluar ya? Ya. Jadi batu empedu maupun batu ginjal bisa keluar sendiri lewat urin ya, Dok ya? Betul. Ada beberapa kasus yang keluar, yang dilaporkan ke saya, mereka terapi sesuai dengan petunjuk, nah, ternyata mereka mendapat hasilnya keluar batunya. Batunya sangat keras dan keluar gitu, warnanya hitam gitu. Kalau benjolan begitu ya mungkin ada waktu ya, Dok ya. Benjolan kayak lipoma, kayak kista, kayak begitu, itu nggak mungkin satu kali terapi, Bu. Itu bisa 2 bulan atau 3 bulan hilang satu gitu. Tempo hari ada pasien yang seluruh tubuhnya itu timbul benjolan, lipoma. Jadi orangnya agak gemuk juga. Nah, itu benjolannya di mana-mana, di dada, di perut, di tangan, di paha, semuanya banyak. Sudah sering operasi itu, Pak, pasiennya. Namun kali ini dia ketemu Aithera Care, dia blow, dia rajin sekali, pokoknya ada waktu dia blow. Nah, benjolannya hilang satu persatu, Bu. Nah, luar biasanya dia makin excited untuk lakukan blow lagi. Karena hilang sendiri. Awalnya memang kelihatannya agak membesar karena setelah dipegang empuk, namun karena dia rajin blow, akhirnya benjolan tersebut menghilang dengan sendirinya. Gitu. Intinya, Dok, nggak apa-apa di tempat yang benjolan itu di blow ya? Ya, tidak masalah, Bu. Justru memang ya. di blow di tempat yang ada benjolannya. Oke, siap. Oke, terima kasih, Dokter. Nah, kalau untuk yang pasien ginjalnya rusak? Kalau ginjal rusak di blow di daerah ginjal nggak ada masalah, Pak. Meridian tulang belakang, limfatik, kemudian daerah ginjal atau di belakang punggung. Nah, fungsinya Aithera ini terhadap pasien fungsinya yang regenerasi sel-selnya. Jadi ada kemungkinan si ginjalnya bisa pulih lagi, Dok? Atau bagaimana, Dok? Pasien saya waktu pertama saya tanganin 18% fungsi ginjalnya, LFG-nya fungsinya 18%, sekarang udah 50%, Pak. Jadi saya yakin dengan alat ini hasilnya makin baik, terapinya dengan minum air yang sudah di blow, nah hasilnya kelihatan makin lama makin baik. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Yang untuk amandel, Dokter, gimana? Kalau untuk amandel blow daerah tenggorokannya saja, Pak, Bu. Mulai dari awal juga semuanya di blow dulu, baru yang lama di tenggorokannya. Betul, silakan blow di daerah tenggorokannya, nggak ada masalah, Bu.